Tak semua kehilangan membuat seseorang patah dalam diam. Beberapa orang berubah menjadi versi paling gelap dari dirinya sendiri, karena tak tahu cara menghadapi sepi yang kamu tinggalkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia Menggila Setelah Kamu Tinggalkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kamu pergi, dunia yang dulu ia kenal mulai runtuh perlahan-lahan, seakan-akan fondasi kehidupan yang pernah kokoh itu perlahan terguncang, dan menyisakan kekosongan yang tak bertepi, meninggalkan luka yang semakin dalam, dan perasaan yang semakin hancur berkeping-keping. Semua rutinitas yang dulu terasa biasa dan tak berarti kini berubah menjadi hantaman sunyi yang membunuh perlahan-lahan. Suara kehidupan yang dulu mengisi hari-harinya perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam dan penuh rasa kehilangan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Tak ada lagi suara tawamu yang ceria. Tak ada lagi percakapan acak yang sering kalian lakukan sebelum tidur. Dan yang paling menyakitkan, tak ada lagi kehadiranmu di sampingnya, membuatnya merasa seolah-olah dunia ini benar-benar berhenti berputar. Kartu Nine of Swords muncul sebagai lambang dari kegelisahan batin yang mendalam, menggambarkan luka hati yang semakin dalam, dan ketidakmampuan untuk tidur nyenyak sejak kamu benar-benar pergi dari hidupnya. Meninggalkan bekas luka yang sulit disembuhkan dan mimpi-mimpi yang hancur berkeping-keping. Di balik senyumnya yang dipaksakan, tersembunyi malam-malam penuh teriakan tanpa suara, kepala yang selalu tertunduk di atas kasur, dan mata yang terus memandangi langit-langit kamar seakan-akan menunggu jawaban dari semesta tentang keberadaanmu yang semakin jauh dari genggamannya, seolah-olah menunggu sebuah keajaiban yang tak kunjung datang. Rasa bersalah yang menggunung, rasa gagal yang menghantui, semuanya datang bersamaan, membentuk sebuah badai dalam jiwanya yang tak berujung dan tak berkesudahan, membuatnya merasa seolah-olah dunia ini benar-benar tidak adil dan tak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari penderitaan ini. Ia dihantui oleh bayanganmu, bukan sebagai kenangan manis yang menghangatkan hati, melainkan sebagai potret dari apa yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Sebuah bayang-bayang yang terus menghantuinya dalam setiap langkah dan setiap nafasku, menambah beban di pundaknya dan memperkuat rasa kehilangan yang tak berkurang. Kemudian, ketika kenyataan mulai benar-benar menggigit dan menyakitinya secara mendalam, muncul Five of Pentacles, sebuah tanda bahwa ia benar-benar merasa kehilangan yang sangat dalam, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara spiritual dan sosial. Seakan-akan dunia ini telah memutuskan untuk meninggalkannya sendiri dalam kekosongan dan keputusasaan yang dalam. Ia merasa dibuang, dikucilkan, seakan-akan dunia ikut memutuskan tali yang menghubungkannya dengan kehidupan, meninggalkannya dalam kesendirian yang pekat dan menyakitkan. Kamu dulu adalah tempat ia pulang, satu-satunya ruang yang membuatnya merasa cukup dan aman, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya tanpa rasa takut dihakimi, tempat di mana ia merasa diterima apa adanya. Kini ia merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri, berjalan sendiri dalam keramaian yang dulu penuh warna, tetapi kini terasa hampa dan sepi, seakan-akan semua kebahagiaan yang pernah ada hanyalah ilusi semu yang memudar perlahan. Bahkan di tengah keramaian, di antara suara-suara tawa dan sorak-sorai orang lain, ia tetap merasa sendiri, terjebak dalam kekosongan yang tak berujung dan tak berkesudahan. Seolah-olah semua yang ia miliki dulu hanyalah bayang-bayang yang perlahan menghilang dan meninggalkan luka yang dalam. Ia mencoba mencari pelarian dalam hal-hal yang sementara, menghabiskan waktu dengan pekerjaan, hobi, atau bahkan alkohol. Namun tak satu pun dari semua itu bisa mengisi ruang kosong yang kamu tinggalkan. Ruang yang semakin membesar dan menyempitkan hatinya, membuatnya merasa semakin terpuruk dalam keputusasaan dan kekosongan yang tak berujung. Namun, yang membuat segala rasa sakit dan kekosongan itu semakin rumit dan kompleks adalah munculnya Two of Cups. Cinta itu belum mati,
meskipun segalanya tampak hancur dan berantakan. Ia masih merasakan ikatan yang dalam, rasa yang mengalir meskipun hubungan kalian sudah tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan mungkin terasa lebih menyakitkan karena harapan-harapan yang dulu pernah ada, kini sirna dan menghilang. Di dalam hati terdalamnya, masih tersisa rasa yang berjuang untuk tetap hidup, meskipun kenyataannya sangat menyakitkan dan penuh penyesalan. Ia mengenang kembali momen-momen kebersamaan kalian, tawa yang terasa begitu nyata dan tulus, serta sentuhan yang kini menjadi bayang-bayang dan hantu di balik setiap lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, seolah-olah memori itu terus hidup dan tak mau pergi dari relung hati terdalamnya. Cinta itu, alih-alih membuatnya sembuh dari luka, justru menjeratnya lebih dalam penyesalan dan keputusasaan yang semakin dalam. Seakan-akan semakin ia berusaha melupakan, semakin cinta itu terus membara dan menambah beban di pundaknya. Ia tahu, ada sesuatu yang masih hidup di dalam sana, di dasar hatinya, yang menolak untuk benar-benar pergi, meskipun logika dan kenyataan memaksanya untuk melangkah maju dan melupakan. Lalu, datanglah transformasi yang tak semua orang sadari, King of Wands. Dalam usahanya untuk mengembalikan kontrol atas hidupnya yang mulai kehilangan arah dan tujuan, ia berubah secara drastis dan mendalam. Tetapi, perubahan itu bukan berasal dari ketenangan dan kedewasaan, melainkan dari amarah yang membuncah, ego yang terlalu besar, dan keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa ia masih mampu berdiri teguh dan mengatasi segalanya. Ia menjadi sosok yang terlalu dominan, berapi-api, dan dalam beberapa hal berbahaya, karena segala kekuatannya digunakan untuk menutupi kelemahan dan rasa takut yang sangat dalam. Ia mulai berbicara lantang, membuat keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dan menampilkan citra dirinya yang kuat, dan tak tergoyahkan di mata orang lain, seolah-olah semua rasa takut dan kekhawatirannya hilang bersama keberanian yang dipertontonkan. Tapi, semua itu hanyalah topeng yang ia kenakan, perlambang dari ketakutan terdalam yang tak terucapkan dan tak mampu diungkapkan secara langsung. Di balik keberaniannya, tersembunyi rasa takut akan kehilangan lagi, takut akan kegagalan yang tak terbayangkan, dan keraguan yang terus menggerogoti hati kecilnya. Ia menggila, bukan karena benci, tetapi karena cinta yang tak tersampaikan dan rasa sakit yang tak kunjung reda, yang memaksanya berbuat berlebihan demi menutupi rasa tak berdaya dan ketidakpastian yang terus menghantuinya. Namun waktu tak bisa diajak berdamai begitu saja. Seven of Pentacles menunjukkan dirinya yang mulai mempertanyakan segalanya, termasuk usahanya sendiri dan jalur yang selama ini ia tempuh. Ia melihat ke belakang dan merenungi seluruh usaha, perjuangan, dan rencana yang pernah ia buat bersama kalian, semua yang pernah ia bangun dan harapkan dari masa lalu. Ia menyadari bahwa semua langkah-langkah kecil yang pernah kalian bangun bersama, semua impian dan harapan yang pernah kalian bangun di masa lalu, kini terasa sia-sia dan penuh keraguan, seolah-olah semuanya hanyalah ilusi yang perlahan menghilang dari kenyataan. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku terlalu lambat berubah? Apakah aku menunggu terlalu lama untuk menyadari dan bertumbuh? Penyesalan mulai menyelimuti hari-harinya, menyiksa dan menggerogoti hati kecilnya yang dulu penuh harapan dan mimpi. Ia menyadari bahwa banyak hal yang sebenarnya bisa diselamatkan, jika saja dia menyadarinya lebih awal, sebelum semuanya menjadi seperti sekarang ini. Tapi, waktu tak pernah menunggu siapapun, dan penyesalan menjadi beban yang semakin menumpuk di pundaknya, membuatnya merasa semakin terjebak dan tak mampu bergerak maju. Di titik ini, lahirlah rasa takut yang baru. Four of Pentacles muncul sebagai simbol dari ketakutan akan kehilangan yang semakin menguat dan mengekang. Ia mulai hidup dalam ruang pertahanan yang ketat, tidak mau lagi kehilangan apapun yang masih tersisa, apapun yang dianggap berharga dalam hidupnya. Apapun yang tersisa kini digenggam terlalu erat, baik itu harga diri, memori, maupun rasa sakit yang masih membekas di hati, yang membuatnya merasa semakin terisolasi dan terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Ia mulai menutup diri dari orang lain,
membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya sebagai pelindung dari rasa sakit dan kekecewaan yang terus mengintai. Ia terlalu takut untuk jatuh cinta lagi, terlalu takut berharap dan kembali merasa terluka, sehingga ia menolak untuk membuka hati dan membiarkan orang lain masuk. Bahkan saat seseorang baru mencoba mendekatinya, ia hanya melihat bayanganmu, bayangan yang terus menghantui dan mengikatnya di masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Kamu masih menjadi pusat gravitasi dalam hidupnya. Meskipun kini kamu tidak lagi berada di orbitnya secara nyata, perasaan itu tetap hidup dan terus membara di relung terdalam hatinya, membuatnya sulit untuk benar-benar melangkah maju dan melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Kini, ia hidup dalam ruang antara merindukan dan membenci, antara ingin kembali dan ingin lari sejauh mungkin, antara mencintai dan tidak mampu menerima kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Kamu telah menjadi luka yang tak bisa ia sembuhkan, sekaligus cahaya yang tak bisa ia padamkan, sebuah luka yang terus menyakitinya, dan sebuah cahaya yang terus membakar di dalam hatinya, menuntunnya dalam kekacauan perasaan yang tak berujung dan tak berkesudahan. Ia terjebak dalam labirin emosinya sendiri, berusaha berpegang pada kenangan dan rasa yang pernah ada, sekaligus takut untuk melepaskan dan menerima kenyataan bahwa semuanya telah berubah selamanya. Hanya waktu yang akan mengungkap apakah ia mampu melewati semua ini dan menemukan kembali dirinya. Ataukah semakin terbenam dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang dan terus menghantui langkah-langkahnya dalam diam. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 999 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.